Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka meramaikan bulan suci Ramadan, yang mana di pertemuan yang ketujuh ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadir Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa khusyun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khusyun ila mu'allifil hadzal kitab wa khusyun ila muassis hadzal ma'had al-ashri. Assalam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, tegese utawi iki iku fasal suwiji lima ing dalam perkara yusanu kang den sunahake lahu krana rekma apa al-ghuslu adus. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan mandi. Yusanu den sunahake apa al-ghuslu adus lihudhuril jum'ati krono nekani sholat Jumat. Jadi kita ini disunahkan ketika mau melakukan sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi dulu. Walil ngidaini lan krono sholat riyaya loro. Jadi sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kita disunahkan untuk melakukan mandi dulu, mandi besar dulu, atau hanya dikhususkan ketika kita sholat, ketika kita ini melakukan mandi langsung li Jumati atau lil Idul Fitri atau lil Idul Adha. Wal khusufi lan sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Wal khusufi lan sholat khusuf utawa gerhana rembulan. Disunahkan lagi kita ini melakukan mandi ketika kita melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Wal istiqoi lan sholat istisqa utawa nyuwun udan. Jadi ketika kita sholat istisqa atau meminta hujan, kita disunahkan sebelum melakukan sholat itu adalah mandi dulu. Wal ikhrami lan krono ikhram. Nah, ketika kita ikhram di tanah suci, kita ini disunahkan melakukan mandi dulu, mandi sunnah dulu. Walidukhul makata lan krono mlebu kutha Mekah, wal madinati lan kutha Madinah. Kita disunahkan lagi mandi besar itu ketika masuk kota Mekah dan kota Madinah. Walil wukufi lan krono wukuf bi Arafata ono ing Arafah. Jadi kita ini disunahkan lagi ketika disunahkan mandi ketika kita melakukan wukuf di Arafah. Wali tawafi lan krono arahe tawaf utawa krono arep tawaf. Jadi ketika kita mau tawaf mengelilingi Ka'bah, kita disunahkan untuk mandi besar dulu. Walil kafiri lan keduwe wong kafir idza aslama nalikane manjing Islam sapa kafir. Nah, disunahkan lagi kita ini mandi sunnah ketika dari orang kafir masuk agama Islam, itu disunahkan mandi besar. Wali ghusil mayiti lan krono ngedusi mayit. Nah, ketika kita ini memandikan orang yang mati, kita ini setelah memandikan orang yang mati
sebelum melakukan memandikan orang yang mati itu disunahkan mandi dulu. Wa ba'da nahwi hijamati lan sakwise sepadane cantuk. Nah, setelah kita melakukan cantuk atau bekam, kita ini disunahkan untuk melakukan mandi besar. Jadi setelah kita melakukan cantuk atau bekam, itu kita disunahkan untuk mandi besar. Wal ifati lan waras, artinya sadar dari kegilaan atau sadar dari ayanan atau sadar ketika kita habis mabuk, itu kita disunahkan untuk melakukan mandi besar. Minnahwi jununi, saking sepadane edan. Jadi, misalnya adalah ketika kita mengalami gila atau orang yang gila itu ketika sadar itu disunahkan untuk mandi besar. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fima ing dalam perkara yahrumu kang nerangake apa ma alal muhdisi ing atase wong kang hadas. Jadi fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang haram bagi orang yang hadas. Apa saja ketika kita melakukan atau memiliki hadas, kita itu dilarang. Yahrumu haram bil hadasi, sebab hadas al asghori kang cilik, apa as-sholatu sholat, wa tawafulan tawaf, wa masulan demok, wa masu syai'in lan demok suwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an, wa hamluhu lan gowo ing Al-Qur'an. Jadi kita ini ketika hadas kecil itu diharamkan yang pertama untuk melakukan sholat, yang kedua adalah melakukan tawaf, yang ketiga adalah menyentuh Al-Qur'an, kecuali itu Al-Qur'an yang terjemahan. Sebagian ketika ada sebagian Al-Qur'an di situ ada sebagian terjemah, kita masih dilarang. Tapi kalau Al-Qur'an ditafsiri itu tanpa wudhu itu diperbolehkan. Dan juga yang keempat adalah membawa Al-Qur'an. Jadi membawa Al-Qur'an itu hukumnya haram ketika bagi orang yang hadas kecil, berarti harus wudhu dulu. Wa yazidu lan nambahi alaihi ing atase muhdis sapa man wong bihi kelawan wong hadasun utawi hadas akbaru kang gedhe al muksa ing manggon fil masjidi ing dalem masjid. Hal-hal, kalau tadi saya sudah menjelaskan hal-hal yang diharamkan ketika kita ini dalam kondisi hadas kecil, yang sekarang adalah hal-hal yang diharamkan ketika kita ini hadas besar. Yaitu apa? Yang pertama adalah sama dengan hadas kecil, tapi ada tambahannya, yaitu apa? Sholat. Kita dilarang melakukan sholat ketika kita ini dalam kondisi hadas besar. Yang kedua sama tawaf, yang ketiga adalah menyentuh sebagian dari Al-Qur'an, yang keempat adalah membawa sebagian Al-Qur'an, sedangkan tambahnya adalah berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf, itu kita dilarang ketika kita dalam kondisi hadas besar. Wa qiraatil Qur'ani lan nyejo maca Al-Qur'an dikosdi kelawan nyejo ing Al-Qur'an. Dan juga kita ini dilarang membaca Al-Qur'an dengan tujuan Al-Qur'an tanpa menyentuh.
Nah, ketika kita ini membaca Al-Quran tapi dengan sengaja kita membaca Al-Quran itu dilarang. Tapi kalau walaupun itu tanpa menyentuh, itu kita dilarang ketika dalam kondisi hadas besar. Yaitu yang diperbolehkan ketika kita membaca Al-Quran kita niati zikir, itu diperbolehkan. Watazidu lan nambahi apa al-haidu wong kang haid wan nufasa'u lan wong kang nifas hurmata saumi ing harame poso wal mururi lan liwat fil masjidi ing dalem masjid in khofat lamun kuwatir sapa wong talwithahu ing talfithahu ing anggofae masjid wal istinai lan ngalap seneng bima kelawan perkara bena surati ing dalam antarane udel waruk bati lan dengkul. Nah, kita dilarang lagi atau diharamkan lagi bagi wanita yang haid atau nifas, itu dilarang. Yaitu apa? Ketika dia itu melakukan puasa dan juga lewat masjid jika takut mengotorinya, jika tidak itu diperbolehkan melewati masjid. Ketika perempuan itu mengalami haid atau nifas, dilarang suaminya untuk bersenang-senang antara lutut dan pusar atau udel, itu dilarang bagi laki-laki. Kalau ingin bermain berarti suaminya itu dilarang di antara pusar sama lutut, itu dilarang bagi laki-laki untuk bersukaria atau bersukacita atau bersenang-senang ketika perempuannya atau istrinya itu mengalami haid atau nifas. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suwiji fil haidi ing dalem nerangake haid. Wa utawi haid iku adamu getih al khariju kang metu min kubulil mar'ati saking dalan ngarepe wong wadon bisihatiya ing dalem tingkah warase wadon bila sababin kelawan tanpa sebab. Jadi haid itu adalah darah yang kita bahas di fasal ini adalah haid, yaitu definisi daripada haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bagian depan dalam keadaan sehat tanpa ada sebab. Itu dinamakan darah haid. Wa qallu utawi sidike haid ikuti sunsinina sang tahun takriban ing dalem kira-kirane. Jadi batas usia perempuan yang haid itu paling kecil adalah 9 tahun. Wa qallu utawi sithik-sithike wa qallu mudati lan sithik-sithike masane haid iku yaumun ing dalem sedina walailatun lan sewengi. Jadi batasannya orang yang haid itu adalah 24 jam, berarti sehari satu malam. Sehari semalam itu 24 jam, itu adalah batasannya. Sedikitnya haid berarti melebihi satu hari satu malam. Ketika itu hanya 22 jam atau 23 kurang setengah jam, lebih setengah jam, itu belum dikatakan darah
darah haid. Karena apa? Ukurannya adalah 24 jam sehari semalam. Wa aktsaruha utawi akeh mangsane haid iku khamsata asyara 15. Apane yauman dinane bilaya liha kelawan wengine 15 dino. Jadi paling banyak itu adalah darah haid, dinamakan darah haid itu adalah 15 hari. Wa ghalibuha utawi kaprae mangsane haid iku sitatu 6 ausapatu ayamin utawa 7 dina malaya liha sertane 6 utawa 7 dina. Berarti batasannya biasanya atau ghalibnya atau umumnya orang yang mengalami haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Karena yang menyetuskan ini adalah yang mengeksperimen dari haid ini sebenarnya pencetusnya adalah Imam Syafi'i dengan penelitian yang sangat detail. Jadi penyetusnya adalah Imamul Madhab yaitu Imam Syafi'i. Faina koso mongko lamun kurang apa adamu getih an aqallil mudati saking kidike mangsane haid au zada utawa punjul apa dam ala aksaria ing atase mangsane haid bahwa mongko utawi dam iku damu fasadin getih rusak. Jadi ketika masanya kurang dari 24 jam itu dinamakan darah fasad atau darah rusak. Dan ketika melebihi 15 hari, 15 malam, berarti 24 jam kali 15, selebihnya itu dinamakan darah fasad, darah yang rusak. Wa aqallu tuhri utawi kidi-kidike mangsane suci bainal haidzotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Di batasannya sedikitnya suci itu di antara dua haid itu adalah 15 hari. Di haid setelah itu baru ditunggu 15 hari walaupun dia itu sudah haid 15 hari itu dinamakan setelah itu darah fasad. Ketika nanti 15 hari lagi baru bisa dikatakan darah haid lagi. Li aksarihi kedue akeh-akeh mangsane suci. Jadi batasannya adalah haid tadi tidak ada maksimal bagi masa suci ini. Jadi masanya itu tidak ada maksimal. Yang ada adalah batasannya orang yang haid. Mungkin hanya 3 hari. Bisa juga nanti sucinya 27 hari dalam 1 bulan. Itu bisa. Karena apa? Tidak ada batasannya. Perempuan itu ketika mengalami haid itu batasannya sedikitnya suci itu berapa itu tidak ada. Jadi tergantung haidnya. Tuh. Kalau haidnya 15 berarti 15, berarti ketika haidnya 3 berarti sucinya belum tentu itu 27 karena tidak ada batasannya, nanti tiba-tiba haid lagi. Itu bisa juga. Karena ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nasaa fil mahid wa la taqrabunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuna min haitsu amarakum wa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yaitu mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, maka jawablah itu adalah sesuatu yang kotor. Jadi haid itu adalah darah yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nah, kita
dilarang untuk mendekati orang yang haid. Tapi tadi di depan dijelaskan yang penting tidak bermain di bawah perut, di atas lutut itu diperbolehkan. Apabila dia perempuan istri kamu itu telah suci, maka diperbolehkan untuk mencampuri mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Berarti ketika sudah suci, maka diperbolehkan kamu itu menggauli istri kamu. Itu batasannya. Faslun ayadha faslun tegese utawi iki ku fasal suwiji fin nifasi ing dalam nerangake nifas. Bahwa utawi nifas iku adamu getih al khariju kang metu min kubul mar'ati saking kubule wong wadon akibal wiladati ing dalem nalikane ngiringi kelahiran. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan depan wanita setelah bersalin, yaitu yang bersamaan dengan bayi tersebut. Nah, itu dinamakan darah nifas. Aqallu mudatihi utawi kidike mangsane nifas iku lahdhatun sak kecerutan. Curut itu adalah batas sedikitnya orang yang nifas, itu sedikit makcerit, itu sudah termasuk darah nifas ketika dia berbarengan dengan orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan. Wali buah utawi kaprae mangsane nifas iku arbanguna 40 apane yauman dinone. Jadi batasannya, keumumannya orang yang nifas itu adalah 40 hari. Waksaruha utawi akeh-akeh mangsane nifas iku situna suwidak. Jadi batas paling banyak itu adalah 60 hari. Jadi ketika batas sedikitnya itu adalah 40 hari, batas paling akhir itu adalah 60 hari. Wa ma utawi perkara zada kang nambahi apa ma alaiha ing atase situna padamu mongko iku getih fasadin rusak. Padamu fasadin mongko iku getih rusak. Jadi melebihi 60 hari, 61 hari itu dinamakan darah fasad atau darah yang rusak. Jadi itu perbedaannya antara haid sama nifas, yaitu haid itu adalah ketika kebiasaannya perempuan ketika dalam kondisi sehat. Nah, sedangkan nifas itu adalah darah yang menyertai perempuan ketika melahirkan, itu walaupun cerotan sedikit cerit itu termasuk darah nifas. Mungkin untuk pertemuan yang ketujuh ini kita cukupkan. Wallahul a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.